فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di awal-awal muka surat 38 dari kitab ilmu hadis, ulumil hadis. Iya. Kita masih dalam pembahasan apa itu sebenarnya, yaitu hadis maudhu. Bahwasanya tetap Allah akan menolong agama ini, membersihkan agama ini dari orang-orang yang membuat kepalsuan. Akan ada yang mengingatkan, tidak mendiamkan. Kita baca wa qala Syekhul Islam rahimahullah, inna hadhil ummah walillahil hamd. Sesungguhnya umat ini dan segala pujian adalah hanyalah untuk Allah. Itu kalam Syekhul Islam. Ada pen tak? Bawa pen juga tidak? Baik. Lam yazal fiha, terus menerus. Lam yazal yaitu terus menerus. Asal dari lam yazal sih tidak hilang ya. Maksudnya terus menerus. Di umat ini man yatafattanu, orang yang mewaspadai, lima fi kalami ahlil batili minal batil, mewaspadai apa yang ada di dalam ucapan ahli batil yang berupa kebatilan. Mewaspadai kebatilan yang ada dalam ucapan ahli batil, tidak terpedaya, tidak tertipu dengan bahasa-bahasa yang indah, tahu ini batil. Wa yarudduh, ya, mewaspadai, waspada, memahami dan mengetahui maksudnya. Banyak orang tertipu, tapi tetap di umat ini ada yang tidak tertipu karena selalu menilai segalanya dengan dalil dan ajaran salafus soleh. Tahu ini batil walaupun dihiasi dengan bahasa yang indah. Wa yarudduh, dia membantahnya. Taib. Wa hum lima hadahumullahu bihi, wahum lima hadahumullahu bih, mereka kepada perkara yang Allah hidayahkan, Allah bimbingkan kepada mereka, yatawafakun, mereka bersepakat, yatawafakun, saling bersepakat. Ya rahmatullah. Ada tisu tak? Ya dah. Tayyib. Fi qabulil haq, bersepakat untuk menerima kebenaran, wa raddil batil, dan menolak kebatilan, bukan malah melindunginya, menjadikan ini bagian dari ajaran agama, bukan. Ra'yan wa riwayatan, secara pendapat, yaitu mereka menukilkan pendapat-pendapat ulama di zaman itu dan yang zaman sebelumnya. Wa riwayatan, juga saling meriwayatkan. Misalkan apa sih ya? Ra'yan yaitu pendapat, yaitu mereka berpendapat untuk menerima kebenaran dan menolak kebatilan, dan juga meriwayatkan itu. Sebagaimana misalkan dalam kitab Imam Ibnu Abi Syaibah Musannaf, ada bantahan kepada ahli ra'yu dan meriwayatkan kalam-kalam para salaf yang lain untuk menolak ra'yu. Atau di dalam kitab siapa misalkan ya, kitab Al-Ajuri, kitab apa itu, Asy-Syariah karya Imam Al-Ajuri, penuh dengan dalil-dalil, penuh dengan pendapat para salaf, menolak ucapan para mubtadi'ah, menceritakan cerita-cerita para mubtadi'ah, kemudian membantahnya dan seterusnya. Min ghairi tasya'ur, tanpa saling mengetahui, yaitu masing-masing meriwayatkan sesuai dengan syariat, tahu-tahu isinya sama. Misalkan apa, kitab-kitab akidah, Syarhus Sunnah karya As-Sauri, Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, atau akidah Syafi'i yang dinukilkan oleh Imam
Al-Hikari dan lain-lain. Ternyata isinya sama, membantah para mubtadi'ah, menetapkan akidah yang benar dan seterusnya. Wala tawatuk, tanpa saling bersepakat. Maksudnya tidak berkumpul kemudian baru membuat buku, tak, masing-masing menulis, tahu-tahu isinya sama ya. Tawatuk, bersepakat, sengaja bersepakat. Mereka negerinya jauh-jauh, tapi tahu-tahu isi bukunya sama karena akidahnya memang sama, ya. Tasya'ur, saling mengetahui. Baik. Seperti ketika Imam Ahmad ditanya bagaimana hukum perkara ini, ya, beliau mengatakan yang betul adalah begini-begini. Tahu-tahu dibagi tahu. Kemudian beliau dibagi tahu oleh muridnya bahwasanya Ishaq bin Rahawayh, beliau pun pendapatnya sama. Langsung Imam Ahmad terkejut. Saya tidak menyangka di dunia ini ada yang pendapatnya sama dengan saya. Maka beliau gembira. Beliau tidak sendirian. Tahu-tahu di negeri yang jauh ada ulama besar yang pendapatnya sama juga. Baik, selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kullama adhara syaitanu bid'ah, setiap kali syaitan menampakkan kebid'ahan, min hadhil bid'ah, dari bid'ah ini. Gimana syaitan menampakkan bid'ah? Tentunya bukan syaitan jin ya, syaitan dari kalangan manusia, mengajak kepada ajaran yang dibuat-buat sendiri, menyelisihi ajaran Nabi. Baik. Wa ghairiha, dan bid'ah-bid'ah yang lain, aqamallahu laha, Allah akan menegakkan untuk bid'ah tadi, min hizbihi, dari golongannya, wa jundihi, dan tentaranya, man yarudduha, orang yang membantahnya. Apa bid'ah yang pertama kali di dalam Islam ya? Bid'ah apa ya? Yang ada di zaman sahabat, tahu-tahu ada kelompok lain buat bid'ah. Misalkan apa bid'ah apa? Misalkan apa? Yang terkenal bid'ah Khawarij misalkan. Nah, maka para ulama dari kalangan sahabat langsung membantah mereka. Ibnu Abbas membantah, Ali membantah, dan yang lain-lain. Ya, aqama, menegakkan. Demikian pula tatkala ada bid'ah Qadariyah, langsung dibantah oleh siapa? Oleh Ibnu Umar, oleh Ibnu Abbas, dan beberapa salaf yang lain. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa yuhadzirul muslimina minha, memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah-bid'ah tadi. Tatkala Murtadha Al-Mutahhari membuat buku Minhajul Karamah untuk merusak akidah kaum muslimin, bahkan apa? Raja Mongol, Raja Tartar masuk Islam, tapi Islam Syiah Rafidhah, dan kemudian menyangka buku inilah yang betul. Maka bangkitlah Syekhul Islam menulis kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, membantah kitab itu. Baik. Demikian pula tatkala ada pendeta dari Siprus, pendeta Kristen, menulis buku membantah kaum muslimin pakai dalil-dalil dalam Quran, maka langsung dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim, kalau tak salah, iya, Ibnul Qayyim dalam kitab Hidayatul Hayara. Jadi selalu setiap kali ada setan bangkit, maka ada tentara Allah yang bangkit untuk melawannya. Bukan melawan dengan ra'yu, tapi dengan dalil-dalil, dengan ajaran salaf. Kemudian nasihatan lillah, sebagai bentuk kesetiaan untuk Allah. Nasihat di sini artinya kesetiaan, bukan untuk menasihati Allah, tapi kesetiaan kepada Allah, ya rahmatullah. Wali kitabih, kesetiaan kepada kitabullah. Kalau bid'ah dipiara, lama-lama Al-Quran memang akan ditinggalkan oleh orang-orang itu, ajaran Quran, walaupun dibaca. Wali rasulih, kesetiaan pada rasulnya. Wali ahlil Islam, dan kesetiaan pada kaum muslimin, termasuk bentuk kesetiaan pada muslimin apa? Memberikan nasihat, memberikan peringatan, jangan sampai mereka ditipu oleh para penipu. Ya. Yuhadzir, memberikan peringatan, mengingatkan. Kalau kita tahu ada pencuri, sebagai bentuk kasih sayang ke masyarakat apa? Kita beritahu itu pencuri, hati-hati.
Apalagi pencuri agama lebih berbahaya lagi, merusak akhirat orang nanti. Maka harus diperingatkan. Baik. Kemudian waja'alahu mirasan. Dan Allah menjadikan itu sebagai warisan. Maksudnya apa? Ajaran yang seperti ini memperingatkan dari kebatilan sebagai bentuk nasihat untuk kaum muslimin. Ini sebagai diwariskan dari buku ke buku, dari generasi ke generasi. Makanya kita membaca kitab akidah Imam Syafi'i, akidah Imam siapa misalkan Ibnu Taimiyah, akidah Wasitiyah itu misalkan, atau kitab-kitab akidah yang lainnya. Atau seperti yang pernah kita baca waktu daurah, akidahnya siapa itu? Imam Al-Karmani. Ini diwariskan dari generasi ke generasi. Yu'rafu bihi hizbul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan warisan ini dikenalilah hizb, yaitu golongannya Rasulullah. Golongan Rasulullah akan mengajarkan kitab-kitab seperti itu. Kalau golongan setan ya mengajarkan kitab-kitab bid'ah. Wa waliyu sunnanih, dan siapa yang menjadi wali sunnahnya Nabi, yaitu yang mengurusi, memelihara, melindungi sunnahnya Nabi ya. Miras yaitu warisan, sesuatu yang diwariskan. Kita sekarang belajar mengambil warisan Nabi sedikit demi sedikit, warisan Quran, sunnah, dan cara memahami ilmu. Nah, nanti kita wariskan ke murid-murid berikutnya atau ke anak cucu kita. Udah punya cucu belum? Punya anak aja belum. Tapi nanti kita belajar dulu. Nanti tiba waktunya kita mengajari anak cucu insya Allah. Atau adik-adik kelas nanti kalau ada adik kelas. Dan seterusnya. Min hizbil bid'ah, yaitu dengan ini, dengan buku-buku tadi diketahui mana golongan Rasulullah dan mana golongan bid'ah. Kalau mubtadi'ah akan membenci kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah suka dengan kitab-kitab itu. Wa nasiriha, dan penolong bid'ah akan diketahui siapa menolong sunnah, siapa menolong bid'ah ya. Ismail mana sakit? Pening kepala ya sudah. Selesai dari Tahdhibus Sunan. Sunan Abi Dawud, ini karya Imam Ibnul Qayyim. Wa qala Ibnul Jauzi rahimahullah, Abdul Faras Abdurrahman Ibnul Jauzi Al-Hafidh. Qal walamma lam yumkin walamma lam yumakkan, tatkala lam yumakkan ahadun, tidak ada seorang pun yang diberi keleluasaan, yumakkan diberi keleluasaan, kebebasan, ayyudkhila fil Qur'ani syai'an, untuk memasukkan sesuatu ke dalam Quran, laisa minhu, yang bukan dari ajaran Quran, ya tak ada yang berani, tak ada yang mampu menambah-nambah dalam Quran. Karena apa? Pasti akan ketahuan, karena banyak penghafal Quran, bahkan anak kecil pun hafal Quran. Mubtadi'ah tak mampu untuk memasukkan tambahan-tambahan, kecuali akan diingatkan ya sesuatu. Baik, makanya orang Syiah Rafidhah di bulan kemarin mereka mencetak buku mencetak Quran, ditambah-tambah yang di Yaman itu, karena mereka menguasai Yaman, mayoritas Yaman. Anak dikasih tahu cetakan baru, ada tambah-tambahan, tapi langsung diperingatkan, orang tahu, oh, ini bukan dari Quran, ini palsu kalian. Ajaran apa ini? Baik, kalian bukan orang Islam, Qurannya aja lain. Baik. Nah, tatkala mereka tidak mampu memasukkan sesuatu ke dalam Quran yang bukan dari Quran, yarhamukallah, akhadha aqwamun, mulailah, akhadha artinya mulai, min af'ali syuru', mulailah beberapa kelompok orang yaziduna fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat tambahan-tambahan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis palsu. Thayyib, wa yanqusun, yaitu boleh jadi mengurangi, ya menyembunyikan sebagian lafaz yang tidak sesuai dengan mereka, mereka sembunyikan. Wa yubaddilun, menukar. Wa yad'una alaih, dan memalsukan kepada Nabi. Yang kusun, mengurangi. Terkadang membuat tambahan, terkadang mengurangi, terkadang yubaddilun, yaitu menukar.
Wa yad'un membuat hadis maudhu, yaitu membuat hadis palsu alaihi atas nama Nabi. Nabi bilang begini-begini, padahal tak ada Nabi mengucapkan itu. Thayyib, malam yakul yang tidak diucapkan oleh Nabi. Ya. Yad'un membuat hadis maudhu, memalsukan hadis. Yad'un yaitu membuat-buat perkataan atas nama Nabi yang tidak Nabi katakan. Membuat hadis palsu. Fa'ansha'allahu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla menumbuhkan, memunculkan ulama, yaitu para ulama yadzubuna anin naql, yang membela dalil nakli. Tayyib, menunjukkan pentingnya ulama, tapi tidak seperti pandangan orang-orang muta'assibun, ulama hanya fulan dan fulan, yang lain tak boleh jadi ulama. Ini salah. Berbagai negara ada. Kadang kita nukilkan dari Irak, tahu-tahu ada pertanyaan, dikenal ulama Yaman kah? Memangnya harus dikenal oleh ulama Yaman. Ulama-ulama mereka tak harus belajar ke orang ini atau orang itu. Di dunia ulama banyak. Yang penting terbukti akidahnya betul, bukan akidah yang salah, ya. Manhajnya juga harus betul. Ya, dzubun artinya membela. Tayyib. Kemudian wa yuwaddihun, menerangkan as-sahih, menerangkan mana yang benar. Wa yafdahunal qabih, yafdahun yaitu membongkar. Membongkar mana yang buruk. Membongkar ini hadis yang betul, ini hadis yang salah. Tayyib. Wa ma yukhallillahu azza wa jal. Akhla yukhli, ya berarti wa ma yukhlillah, wa ma yukhli. Harusnya ada titik dua, ya, yukhli. Akhla yukhli. Wa ma yukhlillahu azza wa jalla minhum asran minal usur. Asran artinya zaman. Dari berbagai zaman. Allah tidak menjadikan ada satu masa yang kosong dari mereka. Pasti di setiap masa ada orang-orang yang menegakkan agama ini. Sebagaimana kata Nabi, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang menampakkan kebenaran, ya. Yuwaddihun, menerangkan. Kalau yafdahun, membongkar yang buruk. Ghaira anna hadzal nasl, hanya saja generasi ini, generasi ahli ilmu, qad qalla, telah menjadi sedikit, ya, orangnya sedikit. Rata-rata anak yang pintar belajar disekolahkan di mana? Di sekolah umum. Nanti belajar ke Brisbane atau Oxford. Nah, gimana akan paham agama? Belajar ke negeri-negeri kufar. Sementara yang belajar agama dengan betul jumlahnya sedikit. Itu pun belum tentu berakhir dengan baik. Terkadang hawa nafsu lagi digoda oleh dunia, akhirnya terpesongkan, menjadi apa? Menyimpang. Fi hadzal zaman, di zaman ini telah menjadi sedikit, ya, orangnya sedikit. Selesai dari Muqaddimah Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi. Ilahuna wallahu a'lam.